Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Pasti melayani, pasti hebat, pasti BPK. Saya Tri Agung Arianto, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Purbalingga di bawah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah. Dalam pembangunan zona integritas pada tahun 2020 ini, Perluasan Purbalingga telah membentuk tim Pokja, yaitu kita adakan 6 tim Pokja. Dan pembentukan zona integritas ini berdasarkan asesmen dari asesor yang menentukan masing-masing tim Pokja di 6 area perubahan itu, dan kemudian Kepala Rubasan menetapkan dalam SK nomor W13 PAS 56161 OT 0301 tanggal 3 Februari 2020 tentang pembentukan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dan kemudian ditetapkan juga diperkuat oleh surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah nomor W13 OT 0301 25 tanggal 12 Februari tentang rekomendasi tim pembangunan zona integritas Rubasan Purbalingga. Dalam pembangunan zona integritas ada 6 area perubahan. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, mindset, serta budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan sasaran daripada zona integritas. Target ini yang ingin kami capai yaitu meningkatnya komitmen seluruh jajaran, pimpinan, pegawai unit kerja untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja dan menurunnya risiko kegagalan disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Langkah-langkah yang sudah kita ambil yaitu penyusunan tim kerja melalui asesor dan komitmen daripada pegawai maupun daripada keluarga yang kita susun menjadi suatu laporan, dan kemudian tim dianalisa sehingga penyusunan tim kerja insya Allah benar-benar menjadi perubahan di dalam zona integritas ini. Kemudian menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju BBPM, memantau evaluasi pembangunan zona integritas menuju BPK dan BBPM, dan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Yang kedua adalah tata laksana, yaitu penataan tata laksana Rubasan Purbalingga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses prosedur kerja secara jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah bebas bersih melayani. Target yang ingin kami capai di masing-masing Pokja di tata laksana adalah peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di zona integritas menuju BPK dan BBPM, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah di zona integritas menuju BPK BBBM, meningkatnya kinerja di zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih melayani. Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksanaan, yaitu prosedur operasional atau SOP, e-office, dan keterbukaan informasi publik. Yang ketiga, manajemen penataan sistem SDM, yaitu penataan sistem manajemen SDM Rubasan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pemerintah menuju zona bebas dari korupsi. Target yang ingin kita capai yaitu meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur masing-masing zona integritas menuju BPK, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas, meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas, dan meningkatnya efektivitas manajemen aparatur pada zona integritas, serta meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas. Adapun hal-hal yang sudah kami lakukan yaitu perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin kerja, dan sistem informasi kepegawaian. Kemudian penguatan akuntabilitas kinerja.
akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja guna meningkatnya kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dengan indikator sebagai berikut: keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan strategis, Renstra, keterlibatan pimpinan pada penyusunan penetapan kinerja, dan juga pengelolaan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Adapun langkah-langkah yang sudah kami ambil, yaitu unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan baik tahunan maupun triwulan dan semester. Dokumen perencanaan yang telah berorientasi kepada hasil. Indikator kinerja telah memiliki kriteria spesifik. Perjanjian kinerja setelah dibuat sampai pada level pejabat eselon 5. Unit kerja telah menyusun laporan kinerja pada tahap dan ketepatan waktu. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja, dan unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Kemudian penguatan pengawasan rubasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatnya penyelenggaraan rubasan yang bersih dari KKN. Target ini yang dicapai adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan kewenangan. Yang perlu dilakukan dan sudah diterapkan di zona penguatan pengawasan rubasan, yaitu pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengawasan internal atau SPIP, penyusunan SOP, dan juga penanganan benturan kepentingan dalam tugas pokok dan fungsi utama. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas layanan publik, yaitu peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik rubasan kepada masyarakat secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan standar layanan publik serta harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelanggaran pelayanan publik di rubasan, dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik. Target yang telah kami lakukan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintah, meningkatnya jumlah unit pelayanan dan memperoleh standarisasi pelayanan publik pada instansi pemerintah, serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. Selain itu, kami mempunyai inovasi-inovasi unggulan, di mana inovasi ini adalah menunjang layanan kami kepada masyarakat. Di antaranya adalah aplikasi Sijakatarub, yaitu sistem informasi terintegrasinya rubasan dengan kejaksaan dalam pengelolaan basan dan barang. Terus kemudian kami juga mempunyai laporan kontrol keliling secara cepat, adanya absensi rapat berbasis barcode, dan 100% barang-barang kami sudah dilengkapi dengan barcode. Kemudian kami juga telah mendapatkan dukungan dan testimoni dari beberapa stakeholder kami, diantaranya Kepala BNN, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan, dan juga Kepala Kepolisian Resort Purbalingga. Demikian paparan kami, singkat kami, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada tim Rubasan Purbalingga. Pasti hebat, harmonis, excellent, bijaksana, amanah, tepat.